Perkenalkan, nama lengkap saya Arnoldus Dadu, NIM 09125003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem hukum yang berlaku di dunia. A. Tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum materi ini adalah mahasiswa dapat memahami sistem hukum yang berlaku di dunia. B. Tujuan instruksional khusus. A. Mahasiswa mengetahui tentang pengertian sistem hukum. B. Mahasiswa memahami dan mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing hukum yang berlaku. C. Mahasiswa mengetahui dan memahami berlakunya sistem hukum. D. Mahasiswa mengetahui terlibatnya negara-negara di dunia terhadap sistem hukum tersebut. C. Hakikat sistem hukum. Menyatakan istilah sistem mempunyai dua pengertian penting untuk dikenal meskipun dalam pembicara keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pengertian pertama seperti sebagai jenis aturan yang mempunyai tataan tertentu. Tataan tertentu di sini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua sistem sebagai suatu rencana, metode, produser untuk menjalankan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, pemahaman yang dapat diberikan oleh masing-masing para ahli lebih menekankan pada pada hubungan dari bagian-bagian itu sendiri, dan tanpa memperhatikan ciri sebagai aktif untuk mencapai tujuan utama. Hart sebagaimana diikuti Ferdinand 2009-16 menyatakan bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu fail dan bagaimana memberlakukannya. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder sama-sama output dari sebuah sistem hukum bila dilihat secara silang. Para pihak yang berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan pikiran yang direspon mereka. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Schorde dan Voigt sebagaimana dikutip Satipto 1996-48 menyatakan apabila suatu sistem ditetapkan pada pusat pemahaman yang lebih menekankan ciri hubungan bagian-bagian, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya menjadi bagian-bagian berikut. A. Sistem berorientasi pada tujuan. B. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. C. Suatu sistem berinteraksi Suatu sistem berinteraksi dengan sikap yang lebih besar, yaitu lingkungan. D. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan suatu yang berharga. E. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain. F. Ada kekuatan persatuan yang mengikat sistem itu. Pada dasarnya hukum itu merupakan suatu sistem. Hal ini didasarkan pada
Pendapat dia sebagaimana dikutip Santipjo Haradijo 1996-50 yang menyatakan hukum merupakan suatu sistem dengan alasan suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama seperti peraturan hukum, jurisprudensi, dan kebiasaan. Demikian dari saya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Abdullah dengan NIM 091250044. Baik. Sementara menurut Mertokusumo tahun 1996 menyatakan bahwa hakikatnya sistem, termasuk sistem hukum, merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaian. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri. Lanjut, Sudikno Mertokusumo tahun 1996, hukum itu merupakan sistem, berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai sistem sering terdapat perbedaan. Peraturan hukum yang terdapat dalam sistem yang satu tidak selalu dapat diterapkan begitu saja dalam sistem yang lain. Sistem hukum itu berkembang sesuai perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan azas-azas hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem. Meskipun demikian, dapat bertahan sebagai satu kesatuan sistem hukum sifatnya lengkap. Ketidaklengkapan atau kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat sistem hukum. F. Peraturan tidak boleh mengundang tuntunan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. G. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. H. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengesahkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat atau restitutio in integrum. Sementara Lawrence Friedman menyatakan fungsi hukum terdiri sebagai berikut. Pertama, untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Pemahaman yang tertanam dalam masyarakat dan dianggap benar adalah yang disebut dengan keadilan. Kedua, fungsi sistem hukum yakni penyelesaian sengketa. Konflik dalam masyarakat setiap saat selalu muncul. Untuk itu, sistem hukum menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka. Ketiga, fungsi sistem hukum yakni sebagai kontrol sosial, yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Keempat, fungsi sistem hukum yakni menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mental bagi kontrol sosial. Sistem hukum bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata rekayasa sosial. Sudikno Mertokusumo menyatakan sistem hukum bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan, dan ketidakjelasan hukum. Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap. Peraturan perundang-undangan tidak ada dan tidak mungkin sudah selengkap-lengkapnya atau sejelas-jelasnya. Ketidaklengkapan itu dan ketidakjelasan atau bahkan kekosongan hukum
hukum diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan penemuan hukum. D. Klasifikasi sistem hukum. Dalam berbagai literatur hukum yang selama ini menjadi praktik umum bahwa sistem hukum di dunia menjadi dua bagian, biasa oleh beberapa ahli menyebutnya dengan kutub hukum, yakni civil law dan common law. Dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum di dunia menjadi tiga bagian sistem hukum, yakni pertama civil law, kedua common law, ketiga socialist law. Bahkan saat ini menurut M. Tahir Azhari, berbagai sistem hukum yang ada sudah dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian sistem hukum, yakni pertama nomokrasi Islam, yakni sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang menganut agama Islam. Kedua, Rechtsstaat, yakni sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental. Ketiga, Rule of Law, yakni sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Keempat, Social Legality, yakni sistem hukum yang berlaku di negara-negara komunis. Kelima, sistem hukum negara Pancasila, yakni sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia. Untuk menentukan kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasi sistem hukum, dimulai dari ras bahasa, budaya, substansi, ideologi, filsafat, konsep keadilan, dan teknik legal, asal-usul historis, gaya yuristik. Berbagai pengelompokan sistem hukum yang ada sekarang ini menurut Bagirmanhan lebih bercorak historis atau akademik. Hal ini disebabkan karena kenyataan yang dijumpai terdapat hal-hal sebagai berikut. Pertama, terdapat sistem hukum atau suatu negara yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum Anglo-Saxon, atau gabungan antara tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum sosialis, atau bahkan gabungan tradisi hukum Anglo-Saxon dengan tradisi hukum sosialis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem civil law. Pada dasarnya sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Juris Civilis, karya dari Kaisar Justinianus. Dalam perkembangan sejarahnya, Corpus Juris Civilis mengatur tentang hukum yang dapat menyelesaikan secara memuaskan berbagai masalah ekonomi yang lebih aktif dan masalah masyarakat yang lebih berkembang dalam menggunakan tanahnya. Hukum Romawi menawarkan unifikasi hukum yang berlaku bagi semua unit politis. Hukum Romawi sendiri terbentuk dari berbagai kebiasaan dan pranata-pranata sosial Eropa Barat. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang, sistem civil law banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem civil law. Menurut Sajipto Raharjo, ciri sistem civil law atau hukum Romawi dimulai dari pusat kehidupan dan penyelenggaraan hukum, terletak konsep orang tentang kaidah atau rule. Konsep tentang kaidah ini adalah penting sekali karena menentukan bagaimana kehidupan hukum di suatu negara diselenggarakan. Konsep kaidah inilah yang membedakan antara sistem civil law dan sistem common law. Adapun sistem civil law yang didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur, yakni pertama, hukum Romawi, kedua, hukum gereja, ketiga, hukum Jerman sendiri. Selanjutnya, ciri dari sistem civil law antara yakni pembentukan dimulai dari peran universitas-universitas yang ada pada saat itu. F. Sistem common law. Pada dasarnya, sistem common law dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem civil law. Menurut Sajipto Raharjo, perbedaan yang menyolok antara kedua sistem ini, civil law dan common law, yakni pada sistem common law menekankan kepada
ciri tradisional hukumnya. Sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem common law yakni pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum. Kedua, adanya pengakuan persamaan hukum. Ketiga, perlindungan terhadap hak individu atau perseorangan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Miguel Molan Kalang dengan NIM 0912537. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem hukum negara Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan Asia Tenggara, sistem hukum ini mendasarkan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Menurut M. Tasir, sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kemudian prinsip tersebut diberi penjelasan oleh Sairin Harab tahun 2001. Yang pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Artinya, kekuasaan itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, manusia yang menerima amanah itu dituntut harus jujur dalam melaksanakan amanah itu sesuai dengan yang diamanahkan. Tidak boleh menyelewengkan amanah itu untuk tujuan lain. Yang kedua, prinsip musyawarah. Artinya, segala urusan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan, tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada sifat absolutisme, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Tetapi itu pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karenanya harus ditetapkan kriteria-kriterianya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Artinya, manusia yang diberi amanah harus bertindak adil, berpihak pada kebenaran, keadilan, bukan berpihak pada hawa nafsu yang cenderung bertindak sewenang-wenangnya, pilih kasih, baik karena faktor agama, ras, suku, nasab, dan faktor kebangsaan. Yang keempat, prinsip persamaan. Artinya semua manusia adalah sama, harus diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan. Semua manusia mempunyai kesempatan. Manusia yang satu prinsip dengan yang lain berbeda hanya karena ketakwaan. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari segala macam paksaan, termasuk masalah agama atau keyakinannya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Petrus Alfonsi Solobayu, NIM 0912512. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem hukum demokrasi Pancasila. Menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, kebangsaan, dan integralistik yang berdasarkan Pancasila. Menurut Kailan, negara kesatuan terdiri dari berbagai unsur etnis, golongan, dan kebudayaan. Negara kebangsaan terbentuk dari persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Sedangkan negara integralistik menganggap negara sebagai kesatuan yang tidak memihak pada golongan manapun. Pancasila berperan sebagai dasar falsafah atau ideologi negara, serta sumber dasar dan sumber segala sumber hukum negara. Kedudukan ini diakui secara yuridis melalui Undang-Undang 1956 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Kailan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mencakup 5 poin. Sebagai segala sumber hukum dan kerohanian tertib hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita dan nilai dasar hukum, mengandung norma yang mewajibkan pemegang kekuasaan memegang teguh cita-cita moral rakyat, serta menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang 1945 dan penyelenggaraan negara. Baik, terima kasih.